Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang sebelumnya membawakan materi mengenai kondisi dan permasalahan belajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan dan menjelaskan salah satu contoh mengenai kondisi dan permasalahan belajar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputra Yulandari dengan NIM 2212-021171 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayurini Sudewi dengan NIM 2212021186. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 banyak memberikan dampak bagi kehidupan kami, mulai dari ekonomi, kesehatan, begitu juga pendidikan. Selama pandemi, pendidikan Indonesia, bahkan di dunia, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau secara daring, atau yang biasa kita sebut secara online. Hal ini banyak memberikan masalah bagi para guru maupun pelajar, terutama bagi pelajar yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Sehingga tidak jarang peserta didik harus putus sekolah akibat dari memburuknya kondisi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Berikut kami akan tampilkan berita mengenai angka putus sekolah selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, rindu bermain, dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa enyah dari bangku sekolah. Nah, ternyata lebih dari 80.000 anak yang harus putus sekolah meski mereka masih ingin melanjutkan pendidikannya. Tetapi, akibat dari pandemi, mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi. Walaupun setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi nyatanya belum semua anak di Indonesia memiliki fasilitas dan akses yang layak. Sehingga kondisi permasalahan ini mendesak anak harus merelakan pendidikannya. Selanjutnya, kami akan menayangkan video mengenai kisah salah satu anak yang harus putus sekolah akibat dari pandemi. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar. Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum kena COVID juga susah sama, Bu. Penghasilan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang di rumah sampai nganggur 10 hari.
Ntar ada yang manggil, ikut, gitu aja. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Kangen belajar. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Pluit, Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau dia. Orang maunya ngomongnya mau sekolah lagi bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah bu. Ya lagi keadaannya begini bu, nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayar. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Denis masih menaruh asa bisa sekolah lagi, supaya cita-cita jadi pemadam kebakaran bisa terlaksana. Pengennya saya sih anak saya biar satu ada yang sekolah bu, gitu biar tinggi sekolahnya, biar pinter, biar dia ada kegiatan, biar masa depannya, biar mikir sendiri. Kalau udah sekolah lagi kan saya senang bu. Udah begini kan kasihan ngeliatnya. Kalau nggak sekolah, teman-teman sekolah dianya enggak. Saat berhenti sekolah, Denis tak pernah lagi mendapat siraman ilmu pengetahuan. Dia hampir ikut kakaknya bekerja, namun dilarang bosnya karena masih di bawah umur. Kini, waktunya banyak dipakai mengasuh adik dan bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Sebagian besar dari mereka juga putus sekolah. Paling ngaji, sholat, udah. Pulang sholat di rumah. Di Indonesia, Begitulah kisah dari Denis, salah satu anak yang mengalami putus sekolah pada umurnya yang masih 11 tahun. Hal ini sangat disayangkan, karena ia masih memiliki keinginan untuk sekolah dan ia juga merupakan salah satu anak yang berprestasi di kelasnya. Terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan belajar yang dialami oleh Denis. Di antaranya yang paling terlihat yaitu faktor ekonomi yang merupakan salah satu faktor eksternal dari kesulitan belajar. Denis mengalami keterbatasan fasilitas belajar daring, seperti tidak memiliki dan tidak mampu membeli gadget untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, persoalan ketidakmerataan akses teknologi serta kejenuhan belajar berperantara layar gadget dan jaringan internet memang sebuah persoalan. Meski demikian, kemiskinan tetap menempati sebab terdepan soal fenomena anak putus sekolah di Indonesia. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat dipertimbangkan. Sebelumnya, kita telah mempelajari tahapan penanggulangan kesulitan belajar. Setelah melewati tahap pengumpulan, pengolahan data, serta diagnosis dari data-data, pihak sekolah dapat menentukan prognosis atau kemungkinan alternatif untuk masalah yang dialami oleh Denis. Di sini, kami memiliki 3 pendapat yang dapat dipertimbangkan. Karena Denis tidak memiliki gadget untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga guru bisa memberikan materi atau LKS yang dapat dipelajari Denis di rumahnya. Namun, hal ini memerlukan kemauan dan usaha lebih dari guru. Sehingga jika terdapat banyak siswa yang memiliki permasalahan yang sama, hal ini akan lumayan memberatkan guru apalagi di masa pandemi. Solusi selanjutnya yaitu jika memungkinkan, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat perkumpulan kecil di daerah lingkungan tersebut agar mereka dapat belajar bersama, di mana setiap anak dibagi sesuai kelasnya dan diberlakukan sesi untuk mengurangi kerumunan. Dan yang terakhir, Denis dapat menggunakan fasilitas sekolah, yaitu dengan menggunakan device sekolah. Jadi, Denis dapat datang ke sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, seperti device hingga wifi sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Namun, Denis harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Nah, sekian presentasi yang dapat kami berikan mengenai salah satu contoh kondisi dan permasalahan belajar yang dialami siswa di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami ucapkan terima kasih.